Halo teman-teman, di video kali ini saya bakal sharing terkait verifikasi berkas dan wawancara dalam seleksi beasiswa unggulan. Nah teman-teman sekalian, kenapa saya buat video ini? Karena banyak banget yang request ke saya untuk hal apa saja sih Kak yang harus dipersiapkan dalam tahap seleksi wawancara ataupun verifikasi berkas. Nah, teman-teman sekalian perlu diingat bahwasanya kemungkinan besar untuk verifikasi berkas dan wawancara beasiswa unggulan di tahun 2021 ini itu dalam kondisi online ataupun dalam jaringan. Karena mengingat pandemi COVID-19 belum selesai juga. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya bakal sampaikan apa saja yang bakal dipersiapkan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman di tahun 2020. Di mana di tahun 2020 tersebut juga dilakukan seleksi verifikasi dan berkas dalam keadaan online ataupun dalam jaringan. Nah, teman-teman sekalian juga banyak yang bertanya, Kak, untuk waktu dari penutupan seleksi tahap 1 ataupun tahap administrasi ke pengumuman tahap seleksi wawancara itu berapa lama? Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan pengalaman saya di tahun 2018 sampai 2020, biasanya untuk pengumumannya tersebut itu berkisar kurang lebih 1 bulan gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya bakal menyampaikan ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan untuk masalah teknisnya. Nah, pertama yang teman-teman harus persiapkan adalah berkas hard file. Nah, kenapa sih saya menyampaikan berkas hard file ini? Nah, teman-teman sekalian, di tahun 2018 di pengalaman saya bahwasanya sebelum kita memulai wawancara kita ada tahap yang kita lalui pertama, yaitu verifikasi berkas. Jadi semua berkas yang kita upload, yang kita input, yang kita submit itu harus kalian bawa dalam bentuk bukti hard file dan fotokopiannya. Nah, untuk fotokopian nanti bakal mereka simpan sebagai data gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, karena kenapa? Walaupun dalam kondisi online ini, beberapa pengalaman dari adik tingkat saya sebelumnya di tahun 2020, mereka diminta untuk menunjukkan data-data mereka yang sudah mereka input, baik itu dari ijazah, terus sertifikat, data pendukung lainnya, dan apa yang kalian upload itu poinnya gitu. Nah, untuk memberikan gambarannya seperti apa? Jadi semisal gini, ada reviewer yang bertanya, di sini kamu input sertifikat juara lomba A gitu kan, dan kamu dapat peringkat juara 1. Boleh nggak tunjukkan sertifikat kamu itu mana gitu. Nah, teman-teman nanti bakal menunjukkannya seperti ini sebagai contoh. Misal kalian menunjukkan ini bapak ataupun ibu sertifikat yang sebagai bukti bahwasanya saya benar-benar memenangi lomba tersebut. Kalian tunjukkan seperti ini. Nanti kalian bakal nunjukin ini atas nama sertifikatnya, lalu ini atas nama saya, kategori yang saya menangin, lalu ini ada tanda tangan dari panitia penyelenggara. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman bakal nunjukin gitu ya. Nah, hal kedua yang teman-teman harus persiapkan juga adalah yaitu device yang mendukung. Nah, teman-teman sekalian, untuk device ini saya lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan laptop daripada menggunakan handphone. Karena kalau kita gunakan handphone dan dalam kondisi handphone kita internetnya nyala, takutnya ada notifikasi yang masuk, ada panggilan yang masuk. Nah, itu nanti bakal mengubah kondisi kalian, dimana kalian awalnya bersemangat tapi tiba-tiba notif masuk, telepon masuk, tiba-tiba kalian ngeblank, tiba-tiba kalian jadi blur semua, ingatan kalian tiba-tiba jadi hilang. Itu bisa terjadi gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya lebih menyarankan untuk teman-teman menggunakan device-nya laptop gitu ya. Selain itu juga karena di laptop juga lebih stabil. Kalau kita gunakan handphone, takutnya nanti ketika kita taruh tiba-tiba jatuh, tiba-tiba goyang. Nah, itu kan juga bakal berpengaruh gitu ya. Nah, selain device yang digunakan adalah teman-teman harus juga perhatikan adalah perangkatnya. Nah, perangkat yang teman-teman harus perhatikan adalah pertama kameranya. Kenapa kamera? Tadi yang sudah saya sampaikan, karena
ketika wawancara ini kita bakal menunjukkan salah satu bukti-bukti yang kita punya ataupun verifikasi berkas tadi yang kita input tersebut gitu ya. Jadi ketika kalian menyampaikan ataupun memberikan gambaran tadi, kalian bisa ketika wawancara itu bisa melihat oh ternyata benar namanya jelas gitu. Nah itu juga berpengaruh penting gitu ya teman-teman sekalian. Kedua, untuk perangkatnya kalian juga harus perhatikan audionya gitu ya. Percuma saja kalau kalian punya kamera yang bagus tapi audionya nggak dukung gitu ya, nanti suara kalian nggak masuk ataupun suara dari pewawancara nggak masuk ke kalian, jadi kalian bingung si pewawancara ini ngomong apa, suaranya kok nggak terdengar jelas gitu. Ataupun ketika kalian menyampaikan, mungkin kalian menyampaikannya dengan suara yang bagus, suara yang sempurna gitu, tapi apa yang wawancara dapat itu nggak sesuai gitu karena pengaruh dari audionya juga tidak mendukung gitu ya teman-teman sekalian. Nah, hal selanjutnya yang teman-teman harus persiapkan adalah lokasi yang mendukung. Nah, teman-teman sekalian harus diperhatikan lagi dan dipastikan lagi untuk lokasi ketika kalian sedang wawancara. Karena kenapa? Karena lokasi ini juga bakal berpengaruh untuk konsentrasi kalian saat wawancara. Nah, teman-teman harus perhatiin ketika kalian lagi wawancara bahwasannya lokasi kalian ini mendukung. Nah, salah satu hal yang mendukung adalah ketika kalian wawancara, pastikan di belakang kalian ataupun lokasi kalian itu tidak sedang dalam keadaan ramai gitu ya. Takutnya ketika kalian wawancara terus tiba-tiba ada di belakang kalian ada orang hulu hilir, terus ada anak-anak sedang ketawa, ada orang tua ataupun teman-teman lagi ngobrol, lah itu juga bakal berpengaruh untuk konsentrasinya karena juga bakal berpengaruh ke suara yang masuk ke audionya gitu ya. Nah, teman-teman juga harus perhatiin lagi bahwasannya untuk mengkonfirmasi bahwasannya di sekeliling kalian ataupun di tetangga kalian, kalau kalian wawancaranya sedang di rumah, itu sedang tidak ada kegiatan ataupun pesta gitu ya. Takutnya ketika kalian ngerasa oh saya udah siap nih, mental udah siap, device udah siap, semua berkas udah siap, tapi tiba-tiba saat kalau wawancara tiba-tiba di tetangga sebelah lagi karaokean, terus suaranya masuk gitu. Nah itu juga bakal berpengaruh gitu ya. Nanti makanya kalian juga harus perhatiin lagi sosialisasi ke tetangga-tetangganya, siapa tahu nanti mereka bakal melakukan hajatan, melakukan pesta, nah gitu ya. Nah itu hal yang berkaitan dengan lokasi. Nah selanjutnya teman-teman yang harus diperhatikan adalah sinyal ataupun koneksi internet dari teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian harus diperhatiin lagi bahwasannya wawancara ini kemungkinan besar bakal dilakukan dalam jaringan ataupun online. Jadi teman-teman yang harus kalian investasikan yaitu koneksi internet kalian. Gunakan provider yang terbaik, sinyal yang terbaik di daerah kalian masing-masing gitu ya. Nah, kemarin juga ada kasus, ada tingkat saya yang curhat ke saya. Kak, saya lagi tinggal di desa nih, untuk internet saya ini kurang baik gitu. Terus apa sih saran dari kakak gitu? Saya bilang, yaudah gunakan provider yang terbaik, yang internetnya terbaik di desa kamu. Udah kak, udah saya gunakan yang terbaik, tapi sinyalnya masih aja kadang putus nyambung seperti itu kak. Terus saya bilang ke dia, ya udah kamu pindah dulu dari desa tersebut, kamu nginap dulu, numpang dulu ke kerabat kamu, ke teman kamu, ataupun keluarga jauh kamu yang ada di kota gitu. Ataupun kalau kamu nggak punya kerabat, nggak punya teman di kota, ya udah kamu harus sacrifice, harus berkorban untuk paling nggak nyewa deh, nginap deh di hotel 1 hari gitu. Yang penting kamu punya koneksi internet yang bagus karena ini sangat penting, saya bilangnya seperti itu. Nah, terakhir yang teman-teman harus juga persiapkan untuk masalah teknis adalah pakaian gitu ya. Nah, mungkin pakaian ini nggak dinilai tapi dilihat gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena suatu first impression itu sangat penting gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman usahakan jangan sampai kalian pakai pakaian yang tidak sopan gitu ya. Tiba-tiba kalian wawancara lagi pakai kaos, tiba-tiba kalian lagi wawancara pakai pakaian yang terlalu colorful gitu ya. Terus tiba-tiba karena kalian ini adalah seleb gitu ya, terus modis, tapi pakaiannya ya mungkin untuk di feed Instagram, untuk di foto itu bagus, tapi ketika wawancara itu nggak bagus gitu ya. Nah juga buat teman-teman yang mungkin menggunakan hijab ataupun seseorang muslimah itu perhatiin lagi untuk pakaian hijabnya, pakaian
pakaian muslimahnya dan lain sebagainya. Yang penting terlihat sopan dan terlihat formal aja untuk dalam wawancara ini. Kalau bisa kalian gunakan jas alma mater dari kampus kalian jika ada gitu ya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mental dan attitude teman-teman sekalian, karena ini teknis banget gitu ya. Jangan sampai kalian ngerasa udah siap, udah matang, tapi karena kalian nggak ada pengalaman saat wawancara dan ini pertama kali kalian wawancara beasiswa, tiba-tiba kalian ketika ditanya blur semua ingatannya gitu ya, blur semua konsentrasinya. Itu banyak yang terjadi sebenarnya. Bahkan di tahun 2018 teman-teman saya juga banyak yang curhat ke saya bahwasanya tadi tuh sebenarnya saya bisa jawab itu, sebelum itu saya tuh udah siapkan jawaban untuk itu, tapi ketika ditanya kok saya ngeblank gitu. Itu banyak yang terjadi. Makanya oleh sebab itu teman-teman saya sangat menyarankan untuk lakukan trial terus gitu ya. Kalian minta tolong ke dosennya, ke gurunya, minta tolong ke keluarganya, ke teman-temannya, ke kakak tingkatnya, Kak, untuk ajarin saya dong wawancara, untuk lakukan simulasi wawancara gitu ya, agar persiapan kalian ini lebih matang gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan mental ini juga berhubungan dengan attitude. Jangan sampai kalian ngerasa mental kalian udah bagus, udah siap, kepercayaan kalian tinggi, tapi attitude saat wawancara itu jelek gitu. Nah, kalian harus perhatiin lagi untuk penggunaan diksi bahasanya, untuk cara penyampaiannya dan lain sebagainya gitu ya. Karena hal ini juga banyak yang terjadi, banyak yang disinggung ketika penyeleksian beasiswa, karena mereka bakal melihat salah satunya adalah attitude dari teman-teman sekalian, bagaimana cara ngejawab, bagaimana cara berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, hal ini sebenarnya sudah saya spill di video saya tentang 7 hal yang bisa menyebabkan seseorang itu gagal dalam mencari beasiswa. Nah, salah satunya adalah attitude ataupun kepedean gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan, saya bagikan mengenai apa yang kalian harus persiapkan untuk dalam menghadapi verifikasi berkas dan seleksi wawancara beasiswa unggulan. Nah, mungkin untuk hal yang berkaitan dengan tanya jawab wawancara, bagaimana pengalaman saya dahulu, terus apa saja yang ditanyakan, terus bagaimana cara ngejawabnya. Nah, itu nanti saya akan buatkan video mengenai itu. Nah, mungkin teman-teman ditunggu saja videonya, nanti bakal saya share di deskripsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.